Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa kalam Allah fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa kalam Allah ta'ala azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah pada kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita terhadap. Baiklah, pada video kali ini sedikit menjelaskan tentang surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang merupakan dalil dan syariat untuk kita berkurban atau melakukan pemotongan hewan kurban pada hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Ya, pada video kali ini marilah kita tadabburi, marilah kita baca surat Al-Kautsar ini, kita hayati, kita pahami isinya dan kita amalkan. Ya, pada setiap umat Islam, bagi yang sudah merasa mampu, hendaknya melaksanakan atau melakukan pemotongan hewan kurban. Itulah yang disunahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW pada kita sebagai umat yang mengimani atau ittiba pada ajarannya. Dan selain itu pula, membaca Al-Quran adalah merupakan kewajiban kita dan merupakan obat atau syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, yaitu membaca Al-Quran adalah merupakan obat, dan adanya juga warattilil Qur'ana tartila, dan membacanya dengan tartil atau dengan tertib. Marilah kita belajar bersama-sama membaca surat Al-Kautsar ini, sedikit dengan ilmu tajwidnya, dan mari kita juga membaca terjemahnya, dan kita mencoba memahami kalimat-kalimat yang terkandung pada ayat-ayat atau pada surat Al-Kautsar ini, supaya lebih memahami dan lebih memaknai artinya. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan petunjuk pada kita semua, dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan pada setiap urusan kita. Marilah kita bersama-sama, dan marilah kita belajar bersama-sama untuk membaca surat Al-Kautsar ini. Ya, marilah kita membaca surat Al-Kautsar. Mari kita awali dengan ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika
rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Berikutnya mari kita coba mempelajari mentadaburi terjemahnya dan sedikit tajwidnya. Ya, kita pelajari tajwidnya dulu. Ada inna, dibacanya inna, ada tajwid, ditahan inna, ya, bukan inna tapi inna, ya. Kemudian ini ada tanda bendera, dibacanya agak panjang sehingga dibacanya inna, ya. Kemudian a'toinaka, ada alif, ada ain, bukan a'toina, bukan a'toina tapi a'toinaka, a'toinaka, ya. Kemudian toina ini mad lin, kemudian na dibacanya panjang, ada patah berdiri, sehingga dibacanya agak panjang, bukan a'toinaka tapi a'toinaka, ya, a'toinaka, ya, itulah bacanya. Kemudian al-kausar, ini disatukan lam alif, bacanya terang sehingga a'toinakal kausar, ya. Ada sa, ini bukan sya, bukan sin tapi sa, kal kausar, ya. Kemudian berikutnya wasolli, ya, wasolli, ini ada tasjid, ditahan bacanya wasolli, wasolli. Nah, kemudian lirabbika, lirabbika, ya, dibacanya lirabbika, ditahan, ada tasjid, lirabbika. Wanhar, ada alif nun mati ha, dibacanya terang karena ini idhar. Wanhar, wanhar, ya, bukan wanhar tapi wanhar. Kemudian berikutnya inna, inna, ini ada tasjid, dibacanya bukan inna tapi inna. Kemudian sya, sya, ini sya, kemudian ada alif, ini matobi, dibacanya agak 2 harkat panjangnya. Syani'aka huwal abtar, syani'aka huwal abtar, ini ha besar, huwal alam alif, kemudian abtar, dibacanya huwal abtar, ini lam alif, mati, dibacanya terang. Huwal abtar, ini ada huruf ba mati, dan ini qalqalah sugro bahasa tajwidnya. Saya ulangi, syani'aka huwal abtar, ya, syani'aka huwal abtar, bukan abtar tapi abtar, ya. Syani'aka huwal abtar, ya. Ya, itulah sedikit tajwid dan mahroznya. Kemudian berikutnya kita akan coba mempelajari terjemahnya, terjemah masing-masing ayat dari surat Al-Kausar, dari 3 ayat, dan terjemah kata-kata atau masing-masing kata yang tercantum pada masing-masing ayat pada surat Al-Kausar ini, supaya kita sedikit lebih mengerti dan bisa lebih paham artinya dan bisa memaknai dan lebih bisa menghafalnya. Saya ulangi, berikutnya kita akan coba mempelajari membaca terjemahnya, mentadaburi artinya kata per kata pada masing-masing kalimat pada surat Al-Kausar ini. Kita mulai, kita coba berikut ini. Ya, marilah selanjutnya coba kita pelajari, kita baca terjemahnya. Ya, terjemahan dari Al-Kautsar itu sendiri adalah diterjemahkan sebagai nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Kemudian inna a'toina kal kausar, ya, terjemahannya sesungguhnya kami telah
memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Terjemahannya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Saya ulangi, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itulah ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang ketiga kita lihat, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Itulah terjemahannya. Ulangi, terjemahan ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang memberi kamu dialah yang membenci kamu dialah yang terputus. Saya ulangi, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ya, itulah terjemahannya. Kemudian berikutnya coba kita tadaburi, kita pelajari terjemahan kalimat per kalimat, kata per kata dari masing-masing kalimat pada surat Al-Kautsar ini. Ya, kita pelajari, kita coba. Ayat yang pertama, inna a'toina kal kausar, ada kata inna, sesungguhnya. Ada kata inna, ini saya ulangi, inna, sesungguhnya. Kemudian a'toinaka, aku telah memberikan. Itulah arti kalimat dari a'toinaka, aku telah memberikan. Kemudian al-kautsar, nikmat yang banyak. Al-kautsar, nikmat yang banyak. Itulah terjemahan dari ayat yang pertama. Ada tiga kata, ada kata inna, ada kata a'toinaka, ada al-kautsar. Kemudian coba kita pelajari ayat yang kedua. Pada ayat kedua ada kata fasholli, kemudian maka dirikanlah sholat. Jadi sholli, yusollu, sholat artinya sholat. Maka dirikanlah sholat. Kemudian lirabbika, ada disatukan, ada lirabbika artinya untuk Tuhanmu atau karena Tuhanmu. Maksudnya karena Allah. Karena Allah artinya sholat itu harus karena Allah. Kemudian wanhar ada wan disatukan jadi wanhar, ya, wa anhar, ini artinya menjadi satu kalimat jadi wanhar, dan berkurbanlah. Saya ulangi, ayat yang kedua ada kata fasholli, maka dirikanlah sholat. Kemudian lirabbika, untuk Tuhanmu, artinya untuk Allah, untukku kata Allah. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Itulah arti daripada kata per kata pada kalimat atau pada ayat yang kedua surat Al-Kautsar. Kemudian ayat yang terakhir ada kata inna, artinya sesungguhnya. Syani'aka, orang-orang yang membencimu. Syani'aka, orang-orang yang membencimu. Huwa, dia. Kemudian abtar, terputus. Abtar, terputus. Ya, sehingga ada 4 kata pada ayat yang terakhir. Ada kata inna, sesungguhnya. Syani'aka, orang-orang yang membencimu. Huwal abtar, huwa dia, abtar terputus. Ya, itulah terjemahan kata per kata atau kata-kata yang ada pada
ayat-ayat atau kalimat dari ayat masing-masing ayat surat Al-Kautsar. Ya, inilah surat yang terpendek yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan inilah atau surat inilah yang jadi syariat bahwa kita sebagai umat muslim harus berkurban dan sholat. Artinya sholat dan berkurban hanya untuk Allah, artinya untuk lirabbika, untuk Tuhanmu. Ya, itulah terjemahan masing-masing kata dari kalimat per kalimat atau dari ayat per ayat dari jumlah ketiga ayat surat Al-Kautsar. Ya, surat Al-Kautsar ini adalah syariat bahwa kita harus melakukan kurban atau idul kurban atau berkurban. Sudah tentu berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik berkurban untuk memotong hewan atau berkurban untuk berkurban yang lain. Saya ulangi bahwa surat Al-Kautsar merupakan dalil atau syariat bahwa orang yang beriman pada Allah atau orang yang muslim harus mendirikan sholat dan berkurban untuk Allah. Di ayat ini lirabbika, artinya untuk Tuhannya atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah sedikit pembahasan tentang surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian menjadi maklum dan menjadi paham, dan mari kita baca, mari kita tadabburi, mari kita hayati, dan mari kita amalkan syariat ini atau hukum ini. Sudah tentu berkurban adalah sifatnya menjadi wajib ketika manusia sudah mampu. Artinya ketika kita sudah mampu, orang muslim sudah mampu, maka dia harus melakukan kurban berupa memotong hewan, baik hewan yang sudah disyariatkan oleh syariat Islam, diantaranya kambing, kerbau, sapi, dan unta. Ya, itulah sedikit penjelasan, dan mari kita baca, mari kita hayati, mari kita tadabburi, dan mari kita amalkan surat ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan, selalu memberikan petunjuk hidayah pada kita, sehingga kita selalu dekat dengan Allah dimanapun kita berada. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan selalu memberikan petunjuk pada kita semua, sehingga urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas atensinya. Selamat berjumpa kembali di video pembahasan atau mentadaburi atau membaca di surat-surat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.